Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Natasha Purba dengan NIM 240306079 dari kelas PTNA kelompok 1 Anatomi dan Fisiologi Ternak Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang yang namanya tentang jantung atau kor. Yang pertama itu jantung itu berfungsi memompa darah. Kemudian, bagaimana di jantung itu ada yang namanya terdapat antrium dan ventrikel. Antrium adalah bagian atas ini. Antrium dia memiliki dinding yang tipis, sedangkan kalau dia ventrikel memiliki dinding yang sangat tebal. Setelah itu, bagaimana cara kita membedakan yang mana yang kiri dan yang mana yang kanan? Kalau yang kanan berarti dia memiliki 3 katup. Jadi di jantung itu terdapat 5 katup. Kalau dia kanan memiliki 3 katup yang disebut sebagai katup tricuspidalis. Kalau dia kiri memiliki 2 katup yang disebut sebagai bicuspidalis. Setelah itu, di bagian kiri ini kemudian ada yang namanya aorta. Aorta itu terdapat di sebelah kiri. Aorta ini berfungsi sebagai pembawa darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau dia aorta pulmonalis berarti dia membawa darah dari ventrikel kanan menuju ke pulmo. Ingat ya, kalau aorta pulmonalis berarti dia membawa darah dari si ventrikel kanan menuju ke pulmo melalui arteri pulmonalis. Sedangkan kalau dari pulmo menuju ke antrium kiri itu disebut sebagai vena pulmonalis. Kalau dia aorta berarti di aorta pulmonalis dia membawa darah yang kayak CO2. Sedangkan kalau vena pulmonalis berarti dia membawa darah yang kaya akan O2. Kemudian setelah itu di sini juga saya akan menjelaskan tentang ini garis-garis yang terdapat pada jantung. Garis-garis ini disebut dengan sulcus interproventriculus. Kemudian garis-garis ke sampingnya ini disebut dengan sulcus cornelius. Kemudian kalau dia di dalam katup itu ada yang namanya chordae-tanida. Chordae-tanida ini berfungsi menggerakkan katup. Kalau dia ada chordae-tanidanya berarti dia ventriculum. Kalau dia tidak ada chordae-tanidanya berarti dia antrium gitu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses mekanisme peredaran darah. Pertama itu darah yang kaya akan CO2 dia masuk ke ventrikel kanan. Ingat ya, darah masuk ke ventrikel darah yang kaya akan CO2 masuk ke ventrikel kanan, kemudian dipompa menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Ingat, berarti dia kaya CO2. Setelah itu di pulmo nanti ada dia proses difusi atau pertukaran dari konsentrasi tinggi menjadi ke rendah menjadi tinggi. Setelah itu dari pulmo darah yang kaya akan oksigen akan dipompa kembali menuju antrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian darah yang sudah kaya O2 akan diteruskan menuju ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Setelah itu dari ventrikel kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh yang dibawa oleh si aorta menuju ke seluruh tubuh. Jadi aorta itu berfungsi membawa darah dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan dibawa kembali ke jantung melalui vena. Kemudian vena akan membawa darah menuju ke antrium kanan. Di antrium kanan darah akan dipompa lagi ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Jadi begitulah siklus yang terus-menerus yang dilakukan oleh si jantung.
Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembedaan antara ventrikel dan atrium serta mekanisme dari peredaran darah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan dalam tutur kata serta tingkah laku dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.